Di bazar Ramadan yang dijual kebanyakannya makanan-makanan, terutama untuk takjil. Halo Sobat Sosial, selamat sore, selamat datang kembali di podcast Atensi Spesial Ramadan bersama saya Awi. Hari ini kita berada di Sentra Wiataguna Bandung untuk melihat dan berbincang nih dengan Kepala Sentra Wiataguna Bandung kegiatan Ramadan apa aja sih yang diselenggarakan di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih dengan Pak Iri nih seputar Ramadan di Sentra Wiataguna. Nih Pak, gimana nih persiapan di Sentra Wiataguna dengan PM presidensialnya dalam menyambut bulan Ramadan? Di Sentra Wiataguna, para PM tentunya menjadi pusat kegiatannya dari PM di residensial. Nah, mereka diantaranya kita melakukan bazar Ramadan ini dipasarkan produk-produk dari para PM, terutama produk-produk untuk buka takjil. Mereka membuat gorengan, membuat kolak misalkan ya, ada kue-kue juga karena mereka diajarkan untuk belajar berproduksi oleh ada instruktur kita, instruktur tata boga kita. Selain itu, selain bazar Ramadan itu kami juga melakukan pesantren kilat buat para PM, pesantren kilat. Jadi mereka untuk pendalaman keagamaan lah mereka. Di dalamnya tentunya dikasih tausiah, mereka belajar mengaji itu ya belajar membaca dan tulis, terutama untuk yang disabilitas sensori. Jadi mereka diajarkan baca tulis Al-Quran. Jadi kan harus ada khusus baca dan menulis Al-Quran itu beda dengan membaca dan menulis untuk baca Latin. Menulis Latin beda dengan menulis Al-Quran. Itu diantaranya itu yang untuk kegiatan bazar Ramadan ini. Kalau yang ngaji itu ada ininya Pak, ada pembimbingnya gitu, ada ustadznya juga dari luar atau dari sini? Enggak, kalau untuk baca tulis Quran itu instrukturnya dari dalam, dari Sentra Wiataguna. Memang kita punya instruktur khusus instruktur baca tulis Al-Quran. Baca dan tulis Al-Quran untuk yang disabilitas sensorik. Kalau yang disabilitas lain tidak terlalu sulit karena tidak ada kekhususan untuk baca tulisnya. Jadi kita belajar seperti biasa ada untuk kegiatan keagamaan lain. Oke. Pak, saya boleh nanya nggak sih, kan ini kan PM-nya ada yang disabilitas juga ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak cara mereka menghadapi puasa pada bulan Ramadan ini? Sebenarnya udah konsultasikah dengan dokter di Sentra Wiataguna? Boleh nggak sih mereka tuh puasa atau gimana Pak? Kami punya dokter juga, kita konsultasikan apakah mereka ini bisa berpuasa, tapi kalau yang sehat-sehat dokter ya puasa saja kalau memang mereka mau puasa, kecuali yang tadi yang gangguan jiwa dengan yang sakit itu mereka tidak puasa, makannya 3 kali. Jadi ada yang makan 3 kali, ada yang makan 2 kali. Tadi Bapak juga mengundang PM yang dibina kewirausahanya ya untuk tergabung dalam bazar Ramadan? Ya. Oke, ada berapa banyak itu Pak? Dan apa aja sih yang dijual sebenarnya di bazar Ramadan itu? Di bazar Ramadan yang dijual kebanyakannya makanan-makanan, terutama untuk takjil. Itu hasil-hasil dari warga dalam sentra itu. Ada dari anak-anak PM itu ada yang membuat kue, ada yang membuat pokoknya cendol untuk takjil. Ya kita punya tata boga, kita punya instruktur tata boga, mereka diajarkan dulu untuk menggoreng, untuk membuat kolak itu. Nah, selain itu juga yang dari dalam ada juga kita libatkan yang dari luar. Yang dari luar tentunya ada PM PKH kita diundang ke sini untuk berjualan. Ada juga warga-warga
yang bukan warga PM, warga kami yang di sini. Yang di sekitar sini sekitar ya, Pak, sini saja ada yang ikutan. Ini ada 24 stand. 24 stand ya. Oh, berarti si anak-anak PM ini, maksudnya PM residensial Bapak di Wiataguna ini diajarin sama instruktur tata boganya, terus yang itu dijual lagi. Dijual di sini. Oke. Dijual di sini. Pendapatannya, Pak, adakah kisaran pendapatan yang mereka dapat sehari-hari? Ya, saya mereka ya, yang penting habis uangnya berapanya saya tidak cek berapa angkanya, hanya mereka ada penghasilan, ada penghasilannya. Terutama PM-PM yang ini mereka bisa beli makanan, yang lainnya bisa menabung. Berarti rame banget ya Pak di Bazar Ramadan di Wiataguna ini, selalu rame tiap hari? Selalu rame. Nanti di awal kegiatan itu banyak tamu-tamu yang dari luar datang ke sini. Mungkin ini sebagai buat pelajaran buat teman-teman di sana, ataupun jadi contoh nih buat sentra-sentra yang lain. Ada nggak sih Pak tips and trick nih buat Bapak menumbuhkan menumbuhkan rasa ingin puasanya teman-teman, ngajak teman-teman PM ini untuk berpuasa, menumbuhkan semangat mereka untuk ikut kewirausahaan nih selama bulan Ramadan supaya ada pemasukan yang masuk. Nah, itu gimana sih Pak cara ngajaknya? Keberhasilannya itu tergantung dari para pegawai kami Sentra Wiataguna. Jadi perlu kekompakan dan semangat dari para pegawai kami untuk mengajak mereka, untuk mengajarkan mereka, dan tentunya menyiapkan sarana-sarana untuk kegiatan Bazar Ramadan ini. Bapak nih di akhir kita ngobrol-ngobrol, boleh dong ajak nih teman-teman di kamera untuk datang di Bazar Ramadan Sentra Wiataguna yang katanya sudah akan berlangsung sampai tanggal 2 April teman-teman. Ya, diundang langsung dengan Pak Iri, boleh nih Pak? Ya, para pemirsa semuanya, bagi yang terutama yang masih melaksanakan saum di bulan Ramadan, mari datang ke Bazar Ramadan Sentra Wiataguna. Tersedia makanan-makanan siap saji yang tentunya untuk tajil di tiap hari bulan Ramadan sampai tanggal 2 April 2024. Oke, nah itu sebagai closing dari podcast kita hari ini bersama Pak Iri. Nah teman-teman nih yang udah diundang sama Pak Iri, jangan lupa datang karena di Bazar Ramadan Sentra Wiataguna gak cuman ada makanan siap saji kayak Pak Iri tadi, ada juga yang jual baju thrifting nih, bisa yang teman-teman yang hobi thrifting itu juga bisa datang. Teman-teman yang pengen ngelihat aktivitas para PM, ya kan gak banyak hiburan nanti Pak ya, gak cuman bisa belanja-belanja, ada juga hiburan dari teman-teman semua. Dan ada sembako murah teman-teman semuanya. Oke, di akhir saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Iri dan terus semangat ya Pak dengan teman-teman sentra di Wiataguna untuk membangkitkan semangat teman-teman PM untuk berpuasa, untuk berwirausaha dan banyak mengajarkan pendalaman materi ilmu agama selama bulan Ramadan. Ya. Saya Aulia Resa Putri dan saya Iri Sapria. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Atensi Spesial Ramadan selanjutnya.